Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Prasetya. Materi selanjutnya tentang review dan dataset. Di sini ada diagram, data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Yang pertama ada kebijakan, penataan jam kerja pegawai. Yang kedua pola kebiasaan datang pulang pegawai. Yang ketiga informasi rekap kehadiran pegawai. Kemudian data absensi pegawai. Bidang ilmu data mining. Di sini ada data mining, terus pattern recognition, machine learning, statistik, computing, algoritma, database, teknologi. Peran utama data mining, yang pertama estimasi, dua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, yang kelima asosiasi. Data mining rules harus 2005. Algoritma data mining. C. Statistical Lagrange, K-means, K-measures, method, support vector machine, classification and regression trees, a priori base expectation maximization algorithm, ADABUS. Cross industry standard process for data mining BM. Yang pertama, business understanding, the business need. Yang kedua, data understanding. What data do we have needs? Is it clean? Yang ketiga, data preparation. How do we organize the data for modeling? Yang keempat, modeling. What modeling technique should we have? Yang kelima, evaluation. Which model best meets the business objective? Yang keenam, deployment. How do stakeholders access the role? Ikut gambaran. Kemudian dataset himpunan data. Di sini ada atribut fitur, yang di sini kelas table target. Kemudian ada record, objek, simpan, kemudian nominal, kemudian numeric. Tipe data. Yang pertama ada data, kemudian measurement dan counting, kemudian ada rasio, interval, ordinal, nominal, kemudian ada kategorikan. Tipe data ada rasio mutlak, interval jarak, ordinal berempat, nominal. Deskripsinya, rasio mutlak adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Kemudian operasi rasio mutlak, geometric mean, harmonic mean, variation. Interval jarak adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, umur 20 sampai 30 tahun. Interval jarak penggunaan operasi mean, standard deviation, Pearson's correlation, TNF test. Ordinal peringkat adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau urutan. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan, puas, sedang, tidak puas. Menggunakan operasi median, percentage, rank correlation, rank test, sham test. Nominal label adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Operasinya mode, entropy, contingency correlation, X pangkat test. Peran utama data mining. 1. Estimasi, 2. Forecasting, 3. Klasifikasi, 4. Asosiasi. Estimasi waktu pengiriman pizza. Di sini ada label customer 134 sampai 1000.
jumlah pesanan, customer satisfaction 3, customer di mana traffic light-nya 3, jaraknya 3, waktu tempuh 16. Pembelajaran dengan metode estimasi regresi linear, waktu tempuh T sama dengan 0,48 jumlah pesanan ditambah 0,23 traffic light tambah 0,5 jarak. Estimasi performansi CPU example 209 design computer configuration linear regression function PRV dengan 9 plus 0,489 MCT 0,0153 mmDn plus 0,0056 mmAx plus 0,60 CAC min 0,200 CH min plus 1,480 CHmax. Output pola model knowledge 1. Formula function rumus atau fungsi regresi. Waktu tempuh sama dengan 0,48 plus 0,6 jarak plus 0,34 lampu plus 0,2 pesanan. Decision tree pohon keputusan. Sini ada outlook, overcasting, overrose, rain, sunny. Yes, wind, humidity. False true, yes or no. Lebih besar 77,50, lebih kecil sama dengan 77,500. No, always. Kemudian 3 korelasi dan asosiasi. 4 rule aturan if IPS 3 sama dengan 2,8 dan lulus tepat waktu. 5 cluster forecasting harga saham. Ini ada label, time series, dataset harga saham dalam bentuk time series dan tepat waktu. Kemudian ada pembelajaran dengan metode forecasting neural network. Pengetahuan berupa rumus neural network, ada input, hidden 1, output, prediction code-nya. Kemudian forecasting cuaca. Kemudian exchange rate forecasting. Kemudian inflation rate forecasting. Kemudian klasifikasi kelulusan mahasiswa. Ada labelnya. Dan kemudian ada pembelajaran dengan metode klasifikasi C4.5. Pengetahuan berupa pohon keputusan. Ada status mahasiswa, pekerja, dan mahasiswa. IPS yang bekerja IPS 2 lebih besar 3,590, lebih kecil sama dengan 3,590, tepat terlambat. Mahasiswa IPS 5 lebih besar 2,350, IPS 4 lebih besar 1,975, tepat, lebih kecil sama dengan 1,975, terlambat. Lebih kecil sama dengan 2,350, IPS 3 lebih besar 2,270, umur lebih besar 23,50, terlambat, umur lebih kecil sama dengan 23,500, tepat. IPS 3 lebih kecil sama dengan 2,270, tepat. Contoh rekomendasi main goal. Inputnya ada outlook, temperatur, humidity, windy, play. Kemudian ada output rules, if outlook sunny and humidity sama dengan high, then play sama dengan 0. If outlook rainy and windy sama dengan true, then play sama dengan 0. Contoh rekomendasi main goal. Output 3, outlook sama dengan overcast, yes. Outlook sama dengan rain, wind sama dengan false, yes. Wind sama dengan true, no. Outlook sama dengan sunny, humidity lebih besar 77,50, no. Humidity lebih kecil sama dengan 77,500, yes. Metode that meaning estimation, estimasi linear, regression, neural network, deep learning, support
vector machine SVM generalized linear model ethics. Forecasting prediksi peramalan linear regression neural deep learning support vector machine SVM generalized linear model GLM. 3. Klasifikasi decision tree card ED3 C4.5 Cradle DC Cradle C4.5 adaptatif Cradle C4.5 Night Based K-nearest neighbor linear discriminant anomaly holistic regression clustering K-means K-medoid self-organizing map uji simin 5. Asosiasi growth a priori coefficient of correlation chi-square 4. Clustering bunga iris dataset tanpa label. Kemudian ada pembelajaran dengan metode clustering K-means. Pengetahuan model berupa cluster. Clustering jenis pelanggan. Ada leading edge shopper, big brand shopper, value conscious shopper, seasonal vendor. Clustering sentimen warga. Kemudian aturan asosiasi pembelian barang. Kemudian ada pembelajaran dengan metode asosiasi Group. Pengetahuan berupa aturan asosiasi. Kemudian heating oil consumption. Korelasi antara jumlah konsumsi minyak pemanas dengan faktor-faktor di bawah. 1. Insulation sama dengan ketebalan insulasi rumah, 2. Temperatur suhu udara sekitar rumah, 3. Heating oil sama dengan jumlah konsumsi minyak per tahun per rumah, 4. Number of occupant sama dengan jumlah penghuni rumah, 5. Average age sama dengan rata-rata umur penghuni rumah, 6. Home size sama dengan ukuran rumah. Korelasi 4 variabel terhadap konsumsi minyak. Yang pertama, jumlah penghuni rumah 0,381, kemudian rata-rata umur 0,848, ketebalan insulasi rumah 0,736, temperatur min 0,774. PDM 1. Business understanding, 2. Data understanding, 3. Data preference, 4. Modeling, 5. Collection, 6. Deployment. 1. Himpunan dataset. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas label target terjadi. Jenis dataset ada 2, private dan public. Private dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain-lain. Kemudian public dataset dapat diambil dari repository publik yang disepakati oleh para penelitian data mining. Isi repository ACM KDD Prediction IO. Tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Public dataset isi repository. Why preprocess data measure for data quality sama dengan A multidimensional view. Operasi sama dengan correct or wrong, accurate or no, completeness sama dengan not recorded and available, consistency sama dengan some modified but some not, timelines sama dengan timely update, believability sama dengan how trustable the data are correct, interpretability sama dengan how easily the data can be understood, major test in the data processing. Data cleaning, fill in missing values, smooth fancy data, identify or remove outliers,
resolve inconsistencies. 2. Data reduction, dimensionality reduction, numerosity reduction, data compression. 3. Data transformation and data discretization, normalization concept hierarchy generation. 4. Data integration, integration of multiple database or files. Data cleaning, data in the real world is dirty loads dengan loads of potentially incorrect data, e.g. instrumentality, human or computer error, transmission error. Incomplete sama dengan lacking attribute values, lacking certain attribute of interest, or containing only aggregate data, e.g. occupation sama dengan missing data, noisy, containing noise, error, or outliers, e.g. salary min 10 and error, inconsistent, containing discrepancies in codes or name, e.g. age sama dengan 42, birthday 0, tanggal 3 bulan 7 2010, post rating 123, no rating ABC. Discrepancy between duplicate record, intentional, e.g. discrete missing data, Januari 1 as everyone's birthday. Contoh missing data, dataset sama dengan missing dataset titik CSV. How to handle missing data, ignore the tuple, fill in the missing value manually, fill in it automatically. Summary pembelajaran dengan guru, dataset memiliki target label class. Sebagian besar algoritma data mining, estimation, prediction, forecasting, classification adalah supervised learning. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atribut. Variabel atribut yang menjadi target label kelas tidak ditentukan secara. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Berikut beberapa referensinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.